Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Sekarang kita masuk pada firman Tuhan, dan waktu yang tersisa fokus pada firman Tuhan. Saya akan masuk ke part 9, bayangkan ya. Ini tamat di 15. Part 9 tentang lawatan Roh Kudus. Dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam keseharian. Sama-sama katakan lawatan Roh Kudus. Dan dipimpin Roh Kudus dalam keseharian. Saudaraku, banyak orang tidak mengerti tentang dipimpin oleh Roh. Mereka tercampur atau salah paham atau gagal paham. Mengira dipimpin Roh Kudus itu menjadi mistis. Atau seperti perdukunan. Makanya seringkali gereja karismatik dituduh perdukunan. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Dipimpin Roh Kudus itu bukan sesuatu yang gaib atau mistis. Tapi sesuatu yang jelas tertulis di Alkitab. Banyak yang mengira kalau dipimpin Roh Kudus itu kita masuk dalam alam supranatural. Lalu kita dipimpin di alam roh. Jangan salah paham dulu. Jangan salah paham dulu. Pelayanan saya itu supranatural. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham ya. Saya sudah berapa kali naik ke surga. Saya ceritain ya. Saya lihat malaikat tuh sering. Sekarang juga ada malaikat. Saya lihat beribu-ribu tanda ajaib, sign wonders, dan kesembuhan dalam pelayanan saya. Itu supranatural kan? Orang-orang tuh tangannya tumbuh, kakinya lurus, bengkok, sklerosis. Seketika kanker, mata tidak bisa melihat, lumpuh, stroke udah biasa. Orang yang mau mati belum waktunya. Kalau mati sudah waktunya, ya sudah waktunya. Manusia nggak bisa ganggu, tapi ada yang belum waktunya. Sehingga dia bisa hidup kembali, sembuh dari sakit penyakit. Gereja kita ada gempa bumi. Coba saya mau tanya, gereja mana kalau pendetanya berkhotbah itu gempa bumi? Betul tidak? Mungkin kita pertama di Indonesia, nggak tahu di dunia belum ketemu lagi. Ada earthquake. Kemanapun saya pergi earthquake. Jadi earthquake di sini itu sebelahnya gempa, sebelahnya enggak. Jadi hanya yang merespon pada Roh Kudus dia goncang. Kursinya. Tapi kadang benda-benda mati yang tidak ada kehendak bebas juga goncang. Sering saudara perhatikan speaker kita. Nanti kalau kita punya gedung sendiri, saya pastikan tertanam dengan baik. Dengan tiang besi yang kuat. Karena benda-benda mati kan nggak punya kehendak bebas. Mereka goncang. Karena nggak punya kehendak bebas, kursi juga goncang. Ya. Holy laughter, holy cry, itu kan hal supranatural ya. Ya. Saya bukan tidak percaya hal supranatural. Bukan. Bisa dikatakan saya salah satu pendeta yang paling supranatural di kota ini, bahkan mungkin di Indonesia hanya mungkin 10 jari yang supranatural. Ada momen-momen kalau saya jalan orang pelepasan rebah begitu saja. Tidak ada yang menangkap, setan keluar begitu tanpa ditengking. Saudara. Bukan saya tidak percaya, tunggu dulu. Jangan salah mengerti, bukan saya anti. Saya bukan sesianis yang tidak percaya bahwa mujizat kesembuhan Roh Kudus masih ada. Bukan. Saya sangat percaya dan saya menghidupinya setiap hari seperti semua mengenal saya. Betul ya? Tapi dipimpin oleh Roh Kudus bukan berarti kita itu mengikuti hal-hal supranatural gitu. Jadi mau beli baju aja nunggu cahaya dari langit, nunggu malaikat tunjuk bajunya. Nunggu suara nafiri. Bukan, tapi begini, itu ada. Dan saya melayani dan saya juga melayani di situ. Tapi bukan itu dasarnya. That's not the point. Sekarang saya mau tanya, yang pembangun suka punya gedung bertingkat. Oh enggak, dasar dari gedung bertingkat apa? Fondasi kan? Iya kan? Itu yang ditanam di bawah itu loh. Ada yang dibilang cakar ayam, ada yang dibilang apa, betul ya? Fondasi dengan batu kan, betul ya? Dengan struktur baja kan, betul ya? Jadi ada dasarnya, ada fondasinya. Kalau saudara bicara ornamen-ornamen, keindahan gedung, desain, itu bukan lagi dasarnya. Jadi kekristenan
Ini saya yang bicara ini, yang saya bernubuat 99% akurat loh. Yang sangat ngeroh ini loh. Orang yang ngeroh itu perhatikan tidak ngeroh. Bukti dari buahnya. Iya. Iya. Kalau saya doa peperangan, itu saya berdiri sendiri sama istri saya. Doain aja. Saya baca di kota ini, di gedung ini ada apa. Sudah. Lalu sekelompok orang kecil yang sudah saya muridkan, mereka yang berdoa. Jadi orang benar-benar ngeroh itu sebenarnya tidak ngeroh. Tapi gimana bahasanya baik? Tapi ngefirman. Nge-Bible gitu ya. Bukan flicky, ngeroh nggak jelas gitu. Kenapa sih kita sibuk banget setan-setan? Oh nggak, Tuhan ada di mana-mana. Di situ ada, di mana-mana ada setan, terus kenapa mau ditengkingin semua? Tuhan juga ada di. Jadi banyak yang tidak mengerti, ya kayaknya itu kekristenan atau pelayanan karismata Roh Kudus sering dikira perdukunan atau magic. Pada fondasi dasar dari kekristenan adalah iman akan firman Tuhan. Katakan sama-sama, iman akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dalam King James Version katakan demikian. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Dalam King James Version dikatakan by the word itu rema, the spoken word. Spoken word itu firman Allah yang hidup. Dikatakan Allah untuk satu konteks tertentu, untuk tujuan tertentu dan secara spesifik pada orang tertentu, bukan pengetahuan. Ada kuasa yang nyata bagi setiap individu. Jadi itulah yang dasarnya adalah iman. Sama-sama katakan dasarnya adalah iman. Iman akan apa? Firman Tuhan. Jadi saudaraku, bedanya dukun sama orang-orang yang Kristen dan Roh Kudus. Dukun gak pernah baca Alkitab. Mungkin dia hafal tapi tidak menghidupinya. Yang bisa berarti katakan amin. Dari buahnya lah kita tahu. Kalau orang datang rebah lalu setan puluhan tahun gak keluar. Itu keluar. Dari buahnya kita tahu. Saya tuh sering dibilang ahli yoga, sesat. Ya kayak Yesus bilang biasa, bu, lihat dong buahnya setan keluar bukan setan masuk. Ya banyak penyakit itu karena kerasukan setan dikutuk. Itu sembuh seketika. Dari apa? Bertobat, langsung dibuang, dibakar semua film porno. Itu kan buahnya. Jangan bilang rebah gak ada guna, ketawa gak ada guna, bahasa roh gak ada guna. Semua dari buahnya kita tahu. Yang gak ngerti katakan amin. Jadi seringkali itu begitu, diserangnya begitu. Perdukunan, saya dikira guru master yoga. Guru yoga tuh kelimpungan lihat IG saya. Ini murid dari benua mana ini? Sakti banget. Saya gak pernah belajar yoga. Apaan sih? I don't know about them. Saya gak kenal mereka ya. Itu kalau di TikTok, saya dibully udah saya take down tuh. 50 berapa ribu orang ngebully waktu saya pelayanan di tempat Ko Yohanes. Saya post TikToknya. Saya dibully puluhan ribu orang. Setan bersebut. Lihat dari buahnya dong. Ya. Oke. Nah saya lanjutkan ya. So the faith comes by hearing and hearing by the word of God. Jadi dasarnya firman Tuhan, bukan lihat ini, lihat itu. Itu mah dukun. Indigo tidak pernah ada di dalam kekristenan. Adanya indigo keluar, dia jadi normal. Yang bisa mengerti katakan amin. Jangan bilang indigo itu karunia, indigo itu kerasukan setan, titik. Bahasa Indonesia yang kita tayangkan. Jadi, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Katakan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, jangan salah paham ya. Saya ini tajam dan kuat dalam supranatural. Sampai hari ini oleh kasih karunia Roh Kudus di atas 90% setiap nubuatan. Saya bernubuat untuk 8 tahun, untuk 1 tahun semua terjadi. Saya bukan bilang hal alam supranatural itu tidak ada, bukan. Ada dan saya hidup di situ. Tapi saya tidak bilang itu dasarnya. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena dasar kekristenan bukan alam supranatural tetapi firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Yesus. Dan firman itu menjadi daging turun ke dunia dalam bentuk Yesus Kristus. Perjumpaan dengan Yesus yang paling ngeroh adalah dengan firman. Kaget gak? Ya. Cara berjumpa Tuhan yang paling ngeroh adalah berjumpa di dalam firman-Nya. Dalam rema. Jadi bukan saya bilang
alam supernatural itu tidak ada artinya. Bukan, saya tidak, tolong jangan salah paham. Bilang kira jangan salah paham. Tapi dasarnya bukan itu. Dasar kekristenan adalah iman berdasarkan, karena iman timbul daripada rema firman Kristus. Dan Kristus adalah Allah sendiri. Bilang kira dasarnya adalah, bilang kiri kanan, firman Tuhan. Dasar ada iman, saya sempat katakan iman pada, saya sedang buka kelas karunia Roh Kudus untuk pengkhotbah, karena pengkhotbah bisa sabda pengetahuan supaya dia bisa khotbah. Ya, dan hikmat. Dan juga untuk karunia doa syafaat itu ada nubuatan, sabda pengetahuan sebagainya. Tahu nggak mereka saya kasih tugas apa? Baca Alkitab 5 pasal sehari. Harus selesai seluruh Alkitab dalam sekian bulan. Kalau enggak saya nggak mau muridin. Dan saya minta mereka love God, love people. Love people, mereka mengasihi jiwa-jiwa. Saya mau mereka connect dan mengasihi jiwa-jiwa. Kalau enggak dasarnya memang itu. Love God, love. Kita harus ngerti dasar dari kekristenan kita. Jadi jangan salah mengerti ya. Saya percaya, saya mengalami, saya berjalan dengan pelayanan malaikat. Saya tahu perang rohani saya melakukannya. Mimpi profetik hampir setiap hari, penglihatan biasa. Mujizat ribuan, supranatural terjadi, gempa bumi, holy laughter. Semua biasa saudaraku ya. Ke surga juga berapa kali diangkat. Tetapi itu bukan dasar kekristenan. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya luruskan semua agar tidak salah persepsi. Karena lihat pendeta yang supernatural pikirnya, semua bukan begitu. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Kalau saudara nggak usah cari saya, saudara baca firman tiap hari, ketemu Rema, logos, bukan logos tapi Rema. Bukan ketemu logos itu baca doang, nggak ada penahan Roh Kudus. Rema itu berbicara hidup. Itu sudah cukup. Supaya saudara tidak ketergantungan juga sama manusia. Roh Kudus sanggup menghidupkan saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya suka sangat geli ya. Banyak pendeta-pendeta itu tanya, ketemu. Dan mereka tanya, Pastor itu gimana ya bisa nge-flow gitu? Kan Roh Kudus itu tidak butuh lagu. Banyak ibadah kita baru satu lagu semua udah dilaut Roh Kudus. Jangan salah juga, saya tiap hari praise and worship jam-jaman. Saya sangat suka praise and worship. Itu cara kita menyembah. Itu penting, itu ekspresi. Dan itu bagian pada saat kita menyembah Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi Roh Kudus tidak terbatas 2 lagu cepat, 10 lagu. Seringkali kalau sedang KKR itu saya malin worship leadernya. Yud diajak loncat-loncat, wah keringetan. Kamu tuh bawa ke diri kamu, ini tuh bukan konser rock saya bilang. Karena kedagingan tinggi, roh itu lemah. Dimana dibikin euforia, kedagingan tinggi. Disitulah Roh Kudus malah tidak bekerja. Jadi konser. Silahkan have a nice concert kata Holy Spirit. Have it all. Have it all itu silahkan jalan sendiri. Gitu ya. Terus mereka tanya gini, banyak para pendeta, banyak banget. Yang jemaatnya banyak, ratusan. Mereka tanya gini, yang udah pelayanan puluhan tahun, yang sering KKR. Jadi pastor saya gimana ngerasain angin? Lihat saya, lihat api. Ya memang saya lihat sih. Kadang ada api biru apa. Tapi bukan itu. Saya ketawa geli. Tahu gak kamu tuh tidak relevan. Gak penting lihat awan, lihat api. Gak penting saya bilang. Jadi pendeta tuh pada shock kalau ngobrol sama saya. Pastor minta diajarin gimana cara membaca. Cara surfing in the Holy Spirit. Naik ombak tuh apa. Surfing ya. Saya bilang sama mereka, kalian gak ngerti ya. Kalau kalian nanya begituan. Lihat apa, rasa apa. Saya merasa angin di belakang saya. Aduh saya mau ketawa. Merasa angin. Ada kipas angin gak? Saya jawab begini. Dari mana saya tahu Roh Kudus ada di dalam pelayanan saya? Dari 1 Korintus. Kaget mereka. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu, boleh ditayangkan, ini ayat terakhir ya, waktu saya habis. Bahwa tubuhmu adalah bait, it is written, tertulis. Alkitabnya sama. Pastor tahu dari mana dia bergerak? Tahu dari mana dia menyertai? Dari firman.
Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Berusaha mendatangkan Roh Kudus. Enggak usah didatangkan, dia sudah di dalam kita. Tahu nggak tanda ini saya itu cuma baca ini loh. Cuma baca loh, ini dalam loh nih. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Berarti Roh Kudus diam di mana? Terjawab kan pastor, tahu dari mana Roh Kudus hadir? Karena dia memang di dalam saya. Makanya kamu tuh nggak ngerti kalau tanya lihat apa, rasain apa, goyang di kiri di kanan. I don't care. Saya merasakan itu setiap kali saya lihat, tapi bukan itu dasarnya. Dasar dari kekristenan adalah firman Allah. Yang bisa mengerti katakan iman terhadap firman ini. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, itu dari Allah. Lalu berikutnya, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Bilang kira bukan milik kamu sendiri. Nah yang ini yang sulit. Orang tuh banyak maunya sendiri. Merasa dirinya miliknya apa? Sendiri. Kamu berjalan dengan kuat kuasa dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pelayananmu. Kamu harus tahu, kamu bukan milik kamu lagi. Dibuanglah ambisi-ambisimu. Tahu nggak, rencanamu itu pasti jauh lebih kecil daripada rencana Tuhan. Mau gini, saya hebat, saya pintar, saya ini. Itu apapun yang kau pikirkan tentang dirimu, yang ditinggi-tinggiin atau direndah-rendahin minder, itu pasti beda sama yang Tuhan pikir karena rencana Tuhan sempurna. Tapi ketika dia reveal rencananya, dengan karunia Roh Kudus, Anda mau menerima. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pertama kali saya kepenuhan Roh Kudus, saya itu kepenuhan Roh Kudus sudah secara rutin sejak umur 19 tahun, udah 26 tahun. Roh Kudus itu tangible, dia nyata. Tapi based on word, karena dikatakan siapa yang firman Tuhan katakan bahwa Yesus mengutus siapa? Roh Kudus. Sebagai penghibur dan setelah saya penuh Roh Kudus, dibaptis, bahasa roh, baptis Roh Kudus kan. Saya bukan milik saya lagi. Itu saya habis nih. Pada awalnya itu saya belum Kristen, saya karismatik Katolik, tapi kepenuhan Roh Kudus, umur 18 tepat. Saya bilang, Tuhan, saya bukan milik saya lagi. Pakailah aku untuk hidup. Enggak dijawab-jawab. Saya pergi kemana? Ke biara. Saya ikut retret panggilan jadi pastor yang berjubah. Sekarang juga pastor kan, tapi pastor Kristen kan. Tapi saya dipulangkan oleh kasih karunia Roh Kudus, tidak diterima. Karena dikatakan ini masih belum mengerti panggilan, dan puji Tuhan. Karena memang saya dipanggil untuk melakukan pelayanan kerasulan. Ada hal yang saya tidak setuju kan di Katolik itu karena Bunda Maria dan doa patung sebagainya tidak sesuai iman Kristen. Baguslah saya tidak diterima. Tapi saya sudah jadi hamba Tuhan sejak muda. Karena saya tahu saya bukan milik. Kalau saya kuliah itu bukan saya mau nyari IPK 4. Saya mau cari jiwa. Dan saya bukan pendeta waktu itu. Saya hanya pembimbing persekutuan. Nah. Jangan saudara berpikir, saudara harus lihat ini, harus lihat. Saudara cukup firman Tuhan. Karena iman timbul daripada apa? Pendengaran. Saudaraku biasanya yang supranatural itu karunia kenabian. Kalau penginjil, biasanya penginjil murni itu tidak berkarunia. Bukan pengajar ya, penginjil murni. Contohnya, pemirsa boleh maju ke depan. Saudara ngerti Peter Younger? Peter Younger, evangelis Peter Younger. Oke. Dia cerita dia pergi KKR di tempat di India, di belakangnya ada patung Dagon. Dia nggak ngeliat apa-apa, dia nggak ngerasa apa-apa, tapi orang buta melihat tubuh berjalan. Rehan Bongke, evangelis Rehan Bongke almarhum, yang membawa Afrika kepada Tuhan, sekian 1 miliar orang kepada Tuhan di Afrika. Itu tidur di hotel, di depannya ada dukun-dukun telanjang, pergi nyantet. Dia bilang, saya gak ngerasa apa-apa. Biasa aja saya tidur nyenyak. Karena firman Tuhan katakan.
Bahwa tidak akan selai rambutku jatuh. Dia memelihara hidupku. There's no weapon shall prosper against you. Ya. Saudaraku, kalau pastor saudara mungkin karena berkarya kenabian bisa masuk alam supernatural. Tapi jemaat kalau enggak juga enggak apa-apa. Halo? Nggak usah ngikut-ikutan pastornya. Saudara mau jadi pebisnis sukses? Yang bisa mereka katakan? Saya kan bukan bikin jemaat kenabian, jangan salah. Saya melahirkan jemaat yang akan memenangkan kota, bisnis saudara, usaha saudara, rumah tangga saudara. Ini bukan kumpulan para nabi. Yang bisa mereka katakan? Ini umat yang akan mengambil alih kota, membawa jiwa-jiwa menjadi murid Yesus. Yang berarti katakan amin? Jadi dipimpin oleh Roh Kudus. Adalah dipimpin oleh firman Tuhan. Yang bisa berarti katakan amin? Dasar dipimpin Roh Kudus adalah firman Tuhan. Karena iman timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Pertama kali saya belajar KKR itu tahun mujizat kesembuhan ya, 2008 saya rasa ya, di Hotel Swiss Bell Hotel. Saya nggak lihat apa-apa. Karena kenabian saya bukan setajam sekali. Tapi saya punya firman yang itu cukup. Dan orang sakit sembuh. Saya tidak berusaha menjadikan semua jemaat penginjil jalanan nyembuhin orang sakit. Tidak. Tidak. Setiap dari kita punya panggilan masing-masing. Berarti katakan amin. Jadilah pengusaha yang berhasil. Ayah yang inspirasional. Istri yang luar biasa bagi keluarganya. Dulu kala pemuritan dimulai di rumah sendiri. Yang setuju katakan amin. Hadirlah buat anak-anak Anda. Kasihi, cintai. Jadi ayah yang terbaik. Jadi pengusaha yang paling sukses. Ibu rumah tangga paling cemerlang. Jadilah karyawan seperti Yusuf dan Danit. Dan bawa jiwa-jiwa untuk dipenuhi Roh Kudus menjadi anak Allah. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dasarnya adalah iman akan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus. Ubah hatiku ya, change my heart. Kasih kunci. Kasih kunci mana? Ini siap ya Bapak. Angkat tangan kita. Yes, Yesus, mari kita berdoa. Ubah hatiku. Saya aja ya, sebentar. Menjadi baru. Ubah hatiku jadi sepertimu. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku jadi sepertimu. Angkat tangan kita yuk. Roh Kudus, ubah hati kami, Roh Kudus. Ajar kami menyukai firman Tuhan. Hati dan pikiran kami setiap pagi rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Untuk percaya bahwa perkataanmu itu cukup. Tidak butuh asuransi atas perkataanmu, karena Engkau-lah jaminan atas perkataanmu Tuhan. Perkataanmu cukup Tuhan. It is written, dan itu jadi rema, itu sudah cukup. Aku mau belajar percaya.
Karena iman percaya meskipun belum melihat. Bukti dari sesuatu yang kita belum lihat, dasar dan bukti yang kita percaya. Berapa dari saudara sulit mempercayai bahwa saudara dipanggil untuk memenangkan banyak jiwa. Sampai ke bangsa-bangsa malah. Percayalah demikian tertulis di Alkitab. Pergilah dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kau bisa dipercaya Yerusalem, kau dikasih Samaria, kau dikasih Judea, kau akan dikasih ujung bumi. Yesus sudah cukup buatmu. Jadilah yang terbaik. Andalkan Roh Kudus. Berdoalah setiap hari. Andalkan Roh Kudus. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Engkau penjuna, aku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Sama-sama yuk katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku jadi sepertimu. Engkau penjuna dan aku tanah liat. Engkau penjuna, aku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Sama-sama katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Roh Kudus menguatkan engkau, menghibur, menaruhkan perkataan-perkataan rema firman Tuhan atasmu sekarang. Terima kasih Roh Kudus. Masih tetap. Hamba telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau telah mengurapi jemaat dan menaruhkan di spoken word itu. Dari sekian banyak kata-kata rema yang dibagi, ada beberapa yang menaruh di hatimu, Tuhan taruh di hatimu. Saya berdoa untuk memateraikan kata-kata firman Allah itu. Bertumbuh di hatimu dan menguasai hidupmu. Siapkan dirimu menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Yesus akan datang kembali. Kebangunan rohani sedang terjadi. Thank you, Jesus. Engkau penjuna, tanah liat. Bentuklah aku, kita masuk doa berkat perutusan, tapi Roh Kudus menjamah banyak orang di tempat ini. Saya akan menyembah Tuhan dengan lagu ini, kalian angkat tangan saja berdoa ya. Terima pengurapan zaman Roh Kudus sebelum kalian pulang. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah. Saat ini Tuhan sedang memperbarui banyak hati. Dia membuat kau baru, seperti lembaran yang baru. Begitu bersih. This new beginning, sebuah lembaran yang bersih, udara yang segar.
Itu adalah keahlian Roh Kudus memperbarui saya dan saudara. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku jadi seperti-Mu. Engkau penjuna, aku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku jadi seperti. Izinkan aku memperbarui hati Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian ya. Supaya kau boleh pulang dengan sukacita. Yang hati yang diperbarui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Holy Spirit. Ada kesembuhan batin turunnya, is healing terjadi saat ini. Ada kesembuhan batin terjadi. Ya Roh Kudus. Berserah kepada Yesus. Jangan jiwa tetap hidup Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu
bukan milik kamu sendiri. Berserah kepada Yesus. Dan jiwaku. Yesus, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus. Ya Tuhan. Ada yang katakan kita terima berkat perutusan, kita tutup 2 lagu worship ya. Setelah 2 berkat perutusan, Bapak Ibu Saudara boleh jemput anak-anak. Jangan lupa anak teens di Cafe Munsun ya, dijemput ya. Oke, sekolah minggu di sebelah dijemput juga. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi yang masih kepenuhan Roh Kudus, Anda masih merasakan zaman Roh Kudus, Anda boleh tinggal di ruangan. Masih ada 1-2 lagu worship akan kita nyanyi bersama-sama. Tapi bagi yang mau langsung pulang, boleh segera pulang. Angkat tangan kita terima berkat perutusan. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus menyertaimu. Diberkatilah tangan-tanganmu, apapun yang kau kerjakan. Aku akan berhasil, bahkan beruntung karena Roh Kudus menyertaimu. Perjalananmu juga akan beruntung karena Roh Kudus menyertaimu. Pergilah dengan roh yang menyala-nyala. Balah roh takut akan Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan. Yang menginginkan firman Tuhan. Bawalah dalam sehari-harimu. Pergilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah berkat. Go and be a blessing in the mighty name of Jesus. Siapa yang percaya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan.